Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pemuda, dan pemuda tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzni wa ujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku dan ringkaskan nasihat tersebut untuk saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta fi shalatika fasalli salata mu'addin. ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا واجعلني الدياس مما في يدي الناس." Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada pemuda tersebut, "Idza kunta fi shalatika fasalli salata mu'addin." Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka laksanakanlah salat tersebut seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, "Wala tatakallam bikalami ta'tadhiru minhu ghada." Dan janganlah engkau mengucapkan satu pembicaraan yang nantinya kau akan tuai penyesalannya di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, waj'alil diyasa mimma fi hadayyin nas. Dan berlepas tanganlah atas apa yang ada di tangan manusia. Teman-teman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga untuk kita selaku umat Islam dan sekaligus umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama, idza kunta fi shalatika fasalli salata mu'addin. Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka laksanakanlah salat tersebut seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia. Yakni bagaimana kita melaksanakan salat ini dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya dan rukun-rukunnya, sehingga salat yang kita kerjakan betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain, "Uju'ila qurratu 'aini bis shalat." Dan dijadikanlah penyejuk pandanganku dalam salatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati ibadah beliau. Salat yang beliau kerjakan ataupun ibadah-ibadah yang lain beliau kerjakan, beliau sangat menikmatinya. Berbeda dengan sebagian kita saat ini, yang ketika melaksanakan salat ataupun ibadah-ibadah yang lain yang kosong dari kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kosong dari ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan hanya sebatas berdiri, ruku, sujud tanpa ada tadabbur terhadap apa yang kita baca dalam salat kita. Karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, jika seandainya seseorang itu melaksanakan solat, dia laksanakan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan solat itu dengan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia keluar dari solatnya dalam kondisi imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa melihat solat kita ataupun kualitas solat kita saat sekarang ini. Apakah setelah kita melaksanakan solat bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru berkurang keimanan kita? Karena dalam salat isinya takbir, kemudian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan dalam salat kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an yang kita diperintahkan untuk mentadabburi isi Al-Qur'an tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Karena banyak orang yang salat dia melakukan zina. Banyak orang yang melakukan salat tapi dia mabuk-mabukan. Banyak orang yang salat tetapi dia mencuri. Yakni bagaimana kita melaksanakan salat ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, dan kita khusyuk dalam salat kita. Sehingga salat yang kita kerjakan betul-betul berkualitas, mampu membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta fis shalatika fasalli salata mu'addin." Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka laksanakanlah salat tersebut seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia. Kalau orang yang tahu bahwasanya dia akan berpisah dengan dunia,
maka dia akan mengarahkan segala daya dan upayanya untuk khusyuk dalam salatnya. Karena dia tahu bahwasanya ini adalah salat terakhirnya sebelum ia berpisah dengan dunia ini, sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama dalam hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dalam hadis ini yakni wala tatakallam bikalami ta'tadhiru minhu ghada. Dan janganlah engkau mengucapkan satu pembicaraan yang nantinya kita akan tuai penyesalannya. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya goda di sini adalah hari kiamat. Jangan sampai kita mengucapkan satu perkataan yang nantinya kita akan tuai penyesalannya di hari kiamat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfithu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu ucapan ataupun, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Bahwa sesungguhnya segala ucapan ataupun perbuatan manusia di muka bumi ini akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, lisannya orang beriman itu dibawa perintah hatinya. Ketika ia ingin mengucapkan satu pembicaraan, maka dia berpikir terlebih dahulu. Jika seandainya ucapan tersebut, perkataan tersebut menguntungkan untuk dia, maka dia berbicara. Tetapi jika ucapan tersebut justru menjadi bumerang untuk dia, maka dia diam dan tidak mengatakan apa-apa. Ini senada dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang mengaku bahwasanya saya beriman kepada hari kiamat, hendaknya ia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik atau diam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka min Sofiyah fa innaha kadza." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah itu pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qulti bi kalimatin lamusijat bima'il bahr lamasajathu." Wahai Aisyah, jika seandainya ucapan tersebut, ucapan yang engkau keluarkan itu dicampurkan ke dalam laut, niscaya air laut yang begitu luas akan berubah warna, bau dan rasanya disebabkan perkataan tersebut. Ini Aisyah hanya mengatakan Sofiyah itu pendek. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seandainya ucapan tersebut dicampurkan ke dalam laut, niscaya air laut yang begitu luas akan membusuk. Ini Aisyah hanya mengatakan Sofiyah itu pendek, yang pada hakikatnya ini menggunjing ataupun menghina orang lain dengan perkataan pendek. Kita bisa melihat kondisi umat Islam saat ini yang mereka mencaci, menggibah dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang kurang adab dalam Islam, perkataan-perkataan yang tidak ada etikanya. Apalagi majelis-majelis mereka penuh dengan gunjingan. Apalagi kalau misalnya yang digunjing itu adalah gurunya, ustadznya, kiainya. Itu seakan-akan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan mereka. Ini Aisyah hanya mengatakan Sofiyah itu pendek. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, bahwasanya sesungguhnya seorang itu mengucapkan satu kalimat yang perkataan tersebut dia tidak pikirkan terlebih dahulu, dia tidak luruskan perkataan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Yang perkataan tersebut justru memasukkan ia ke dalam neraka Jahannam. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wala tatakallam bikalami ta'tadhiru minhu ghada." Dan janganlah engkau mengucapkan satu kalimat yang nantinya kau akan tuai penyesalannya ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu gunjingan, adu domba ataupun perkataan-perkataan yang lain. Itu pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, yakni wajma'a ilyasa mimma fi yadayin nas. Dan berlepas tanganlah atas apa yang ada di tangan manusia. Hendaknya kita selaku umat Islam menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Jangan sampai kesedihan dan kesenangan kita gantungkan kepada manusia. Kesenangan dan kebahagiaan kita harus gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia tidak mengetahui apa yang menjadi masalah buat kita. Manusia tidak mengetahui mana yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Karenanya
hendaknya kita menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya telah Allah tetapkan. Si fulan mendapatkan kemiskinan, si fulan mendapatkan kekayaan, semuanya telah mendapatkan rezeki dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ridholah terhadap apa yang telah Allah bagi, agar engkau menjadi manusia yang kaya." Manusia yang kaya adalah manusia yang kaya hatinya, yang mereka ridho terhadap apa yang Allah telah tetapkan. Baik itu ia ditakdirkan untuk menjadi seorang yang miskin ataupun yang kaya, mereka ridho karena dia mengetahui bahwasanya semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya kekayaan dan kemiskinan ini adalah jembatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jadikan jembatan ini dengan baik untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan kepada teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.